boleh nggak sih keramas waktu lagi mens? Atau bener nggak sih minum air dingin bisa bikin darah jadi membeku dan rahim jadi mengeras? Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar mitos atau fakta tentang menstruasi. Simak video ini ya. Sebenarnya mitosnya banyak sih, cuma aku ngambil 5 dari yang sering aku dengar atau dari yang sering orang-orang tanyain ke aku. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu ya, kalau di sini aku ngelihat dari sisi kesehatan, bukan dari kebudayaan atau adat tertentu atau sisi religius tertentu. Yang pertama, nggak boleh keramas waktu lagi menstruasi. Sebenarnya statement ini banyak banget beredar di masyarakat. Bayangin aja ya, kita haid itu sekitar 5 sampai seminggu, bahkan ada yang sampai 2 minggu. Dan selama itu kita nggak keramas. Bayangin dong baunya kayak apa. Nah, ini penting banget dan kalian harus paham. Faktanya, kita mengalami menstruasi karena hormon progesteron dan estrogen sedang turun-turunnya. Kalau kalian mau tahu, kalian boleh search di Google itu tentang menstrual cycle. Di situ ada grafik tentang hormon progesteron dan estrogen serta hormon FSH dan LH. Oke, literally karena hormon progesteron dan estrogen ini lagi anjlok banget, itu bikin hormon testosteron itu jadi levelnya lebih tinggi, yang menjadikan kelenjar keringat kita jadi lebih banyak. Sehingga kalau kita misalkan baru jalan sedikit udah panas, baru lari sedikit udah gerah, udah keringetan. Nah, ada tuh yang suka bilang kalau misalkan kita lagi menstruasi, pori-pori kita jadi kebuka, terus kita jadi gampang masuk angin, airnya masuk. Well, actually, mau kita perempuan, mau kita laki-laki, mau kita lagi menstruasi atau enggak, tapi laki-laki nggak menstruasi sih. Kalau kita lagi keringetan, pasti pori-pori kita bakal kebuka di sini, di seluruh badan kita. Nah, itu untuk proses penguapan biar suhu tubuh kita itu turun kalau lagi panas. Jadi nggak ada hubungannya guys antara menstruasi sama nggak boleh keramas. Justru karena kita lagi mengeluarkan keringat yang banyak saat menstruasi, itu justru harusnya kita lebih menjaga kebersihan. Hygiene kita harusnya lebih dijaga. Gak mau kan kalau misalkan kita lagi datang terus ada bau-bau atau aroma-aroma yang gak sedap gitu, terus teman-teman kita tuh jadi kayak menghindar gitu dari kita. Jadi mitos dilarang keramas saat menstruasi itu salah. Yang kedua nih, yang paling sering banget kita dengar, yaitu minum air dingin bikin darah menstruasi jadi membeku dan rahim kita mengeras. Well, actually, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu masuk lewat mulut, lalu ke kerongkongan, ke lambung, dan masuk ke saluran pencernaan. Sedangkan rahim itu ada di saluran reproduksi. Saluran pencernaan dan saluran reproduksi itu nggak ada nyambung-nyambungnya. Lagi pula di saluran pencernaan itu, makanan dan minuman yang kita cerna bakal disesuaikan dengan suhu tubuh kita, which is antara 36 sampai 37,4 derajat Celcius. Jadi saat kita minum air dingin dan udah masuk ke saluran pencernaan, itu udah nggak dingin lagi. Dan udah jelas rahim itu punya banyak pembuluh darah kapiler dan arteri yang bikin rahim itu anget. Jadi nggak ada yang tiba-tiba jadi dingin. Badan kita memiliki berbagai macam mekanisme tubuh yang akan siap menghadapi saat ada keadaan patologis atau keadaan yang tidak seharusnya. Jangan lupa juga buat atur pola makan kita biar hormon kita jadi seimbang, nutrisi kita baik, sehingga menstruasi kita jadi lancar. So, nggak ada hubungannya ya guys, minum minuman dingin sama menstruasi, itu salah. Dan yang ketiga nih, minum minuman bersoda bisa memperlancar siklus menstruasi. Well, sebenarnya aku nggak terlalu ngerti sih, cuma dari yang sering aku dengar, kalau misalkan kita lagi telat haid atau kita mensnya nggak lancar, itu kalau misalkan kita minum minuman bersoda itu bisa memperlancar siklus menstruasi kita. Oke, di sini aku mau menekankan lagi kalau misalkan nggak ada hubungannya antara minuman bersoda sama memperlancar siklus menstruasi. Nggak ada. Siklus menstruasi kita diatur oleh yang tadi aku bilang, perjalanan dari hormon progesteron dan estrogen.
Jadi yang mempengaruhi siklus menstruasi itu, baik itu bisa jadi lancar, cepat, atau malah jadi mundur, itu adalah hormon yang tadi, hormon progesteron dan estrogen. Kalau kalian stres, mempengaruhi hormon, bisa jadi telat. Minum obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi hormon, nah itu yang bisa jadi pengaruh buat siklus menstruasinya. Atau kalian punya penyakit-penyakit lain yang menjadikan hormon kalian itu nggak seimbang, makanya dapat mempengaruhi ke kelancaran menstruasi kalian. Maksudnya aneh aja kan kalau misalkan kalian baru telat 1-2 hari menstruasi, terus kalian minum minuman bersoda yang banyak, sedangkan minuman bersoda itu mengandung kadar gula yang tinggi, yang bisa membuat tubuh kalian menjadi gendut. Selain itu, minuman bersoda mengandung karbonasi yang dapat memicu radikal bebas yang tidak baik untuk sel-sel tubuh kita. Ya oke lah, sesekali minum minuman bersoda buat ngademin kerongkongan kita, tapi bukan buat memperlancar siklus menstruasi ya. Jadi, minum minuman bersoda dengan siklus menstruasi itu tidak ada hubungannya. Salah. Oke, yang selanjutnya itu nggak boleh olahraga saat lagi menstruasi. Boleh-boleh aja kok kalau mau olahraga. Justru dengan berolahraga kita dapat memperlancar sirkulasi darah kita sehingga saat terjadi menstruasi perdarahan bisa berjalan dengan lebih baik dan tidak ada nyeri saat menstruasi atau rasa sakit saat menstruasi tersebut. Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut mengenai kenapa terjadi nyeri di hari-hari pertama menstruasi. Kalau kalian setuju, boleh komen di bawah. Jadi tetap boleh ya kalau kalian mau berolahraga saat menstruasi. Tapi ingat, harus sesuai dengan kemampuan tubuh kalian, nggak boleh berlebihan. Jangan tiba-tiba kalian nggak pernah berolahraga secara rutin, tiba-tiba kalian lari maraton 3 kilo. Ya itu mah, mau yang lagi menstruasi ataupun enggak, bisa pingsan kali. So, intinya berolahraga saat menstruasi justru akan memperlancar sirkulasi darah di area sekitar panggul. Jadi, nggak ada hubungannya antara nggak boleh berolahraga dengan menstruasi ya. Dan yang terakhir buat kalian yang udah menikah. Katanya, kalau kalian lagi menstruasi terus berhubungan intim, nggak akan hamil. Jangan berpikiran jorok dulu ya. Sex education is still education. Karena bagaimanapun juga ini adalah ilmu yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya ilmu untuk tujuan yang baik. Gak bakal hamil waktu lagi menstruasi. Sebenarnya masih bisa sih, walaupun emang kemungkinannya kecil. Karena sel sperma kalau misalkan udah masuk ke dalam rahim, itu hanya bisa bertahan 3 hari atau 72 jam. Nah itu udah paling lama ya. Kalau misalkan 1 hari aja sel sperma ada di dalam tubuh kita, sel kromosomnya itu sudah hilang sebagian. Bayangkan aja kalau misalkan kromosomnya itu yang sebagiannya masih ada, terus menjadi kehamilan, justru bakal lebih beresiko untuk terjadinya kelainan bawaan pada bayi. Dan gini ya, menstruasi itu kan mengeluarkan darah, artinya membuang semua darah yang tidak diperlukan oleh tubuh. Mungkin penjelasan ini emang sedikit lebih ribet, but intinya kalian tetap bisa hamil saat berhubungan intim waktu menstruasi walaupun kemungkinannya kecil. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi kalau misalkan terjadi kehamilan, itu justru akan meningkatkan resiko untuk terjadinya kelainan bawaan yang pastinya gak akan diinginkan oleh semua pihak. Berhubungan intim tanpa menggunakan kondom aja bisa meningkatkan risiko tertular infeksi menular seksual. Apalagi kalian berhubungan intim saat lagi menstruasi. Which means pembuluh darah di rahim kita itu lagi membuka. Intinya nggak dianjurkan untuk berhubungan seksual saat lagi menstruasi. Oke? Nah itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, boleh komen di bawah, and I will try my best to explain kalau misalkan emang ada hal-hal yang belum kalian mengerti. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kalian suka sama videonya, and see you on my next video. Bye bye.